Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya, kok telat ngoponit? Ya, Bu, maaf. Iya, enggak apa-apa. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Masa pandemi seperti ini tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jadi siapa yang mau memimpin? Yuk Aji, silakan dipimpin Aji. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Aji. Nah, ini presensinya, linknya sudah saya share, silahkan diisi. Nah, pada pertemuan kali ini kita materi listrik arus ke arah. Pertemuan 1 kita akan membahas tentang hukum ohm. Nah ini, kotak-kotak ini gambar apa? Dava? Baterai, iya. Jumlahnya ada berapa itu? 6 ya. Nah itu ada pertanyaan, apa yang terjadi jika baterai diambil? Apa yang akan terjadi jika satu baterai dibalik posisinya? Sudah pernah mencoba belum? Seperti di temper ya, kalau tanpa baterai bagaimana? Oke? Tidak hidup. Kalau dibalik akan bagaimana, Naufal? Kalau dibalik mati, Bu. Oh mati. Kita lihat ya pada percobaan atau nanti di belakang ada evaluasinya. Ingin tahu? Ayo pelajari materi ini. Tenang dan antusias. Kompetensi dasar yang akan saya sampaikan adalah menerapkan listrik statis dan listrik dinamis. Kemudian untuk keterampilannya melakukan percobaan terkait listrik statis dan listrik dinamis. Tujuannya melalui proses pembelajaran materi listrik arus arah dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan jujur dan kreatif dalam menerapkan persamaan hukum ohm sesuai dengan kajian teori dari berbagai sumber belajar. Kemudian peserta didik juga diharapkan teliti dan kreatif, mampu bekerja sama serta terampil dalam melakukan percobaan menggunakan aplikasi PET Simulation. Nah, ini nanti yang hari ini kita akan praktek menggunakan PET Simulation itu. Teknik penilaiannya dari sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Sikap di observasi dan hasilnya akan saya catat dalam lembar observasi. Kemudian pengetahuannya ada tes objektif menggunakan Google Form. Kemudian penilaian keterampilan adalah kinerja dari presentasi dan diskusi yang akan kita lakukan. Pembagian kelompok yang sudah saya share di kelompok 1, Ji, Faisal, Nana, kelompok 2 ada Dava, Yuni, Nita, kelompok 3 Alfredo, Taufik, Bima, kelompok 4 Diki, Ruwit, Naufal, dan kelompok 5 Binar, Rizky, Edwin. Silahkan kalian perhatikan ada video di sini ya. Terdengar nggak suaranya? Belum. Pas saya dubbing aja ya, dipasang dengan satu baterai. Sekarang 2 baterai. Nyala lampunya bagaimana? Ini ada 3 baterai. Kemudian 4 baterai. Apa yang akan terjadi? Terang sekali ya, nyala lampunya. Terlihatkah perbedaan dari masing-masing percobaan? Ini, mengapa lampu menyala redup ketika 1 baterai dan terang ketika menggunakan 2 baterai atau lebih? Bagaimana dengan nyala lampu jika nanti diganti dengan hambatan yang lebih besar? Nah, silakan nanti kalian coba pada PET Simulation itu. Kalau hambatannya besar, nanti hasilnya bagaimana? Ya ini kita masuk langsung ke LKPD-nya aja. Ini tentang hukum ohm. Silakan kalian isi kelompok berapa, kemudian anggota kelompoknya siapa aja. Tujuan praktikum kali ini merancang rangkaian listrik sederhana, kemudian menghitung besar arus listrik dalam suatu kawat penghantar, dan yang ketiga menganalisis hubungan antara kuat arus dan beda potensial listrik. Nanti kalian silakan membuka link ini, kemudian pilih menu Circuit Construction Kit DC. Nah, ini ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Jadi nanti tiap-tiap kelompok melakukan 2 kegiatan ini. Kegiatan 1 seperti ini, ada saklar, ada baterai, ada 2 lampu. Kemudian nanti silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Ini kegiatan 2-nya seperti ini. Ini ada voltmeter, ini ada ampere meter di sini, ada lampu, ada baterai, dan di sini ada resistor. Silakan nanti didiskusikan dengan kelompok yang sudah saya bagi tadi. Ini saya stop share dulu. Kita masuk di pembagian kelompok. Saya bikinkan break ini ya. Kelompok 1, Aji, Faisal, sama Nana. Kelompok 2, Dava, Ya, Bu. Yuni, Nita. Kelompok 3, Alfredo, Taufik. Kelompok 4, ada Nurholis Yuda sama Naufal ya. Kelompok 5, ada Edwin sama Anang. Sudah masuk di room semua? Satu, ada Aji ya, sama Faiz ya.
Gimana? Ada kesulitan nggak? Nanti kalau ada kesulitan, silakan didiskusikan dengan Kaisar ya. Oh iya, sama Nana. Nana mana Nana? Belum masuk, Bu. Ya nanti dimasukkan nggih. Saya akan ngecek kelompok yang lain ya. Oke, Bu. Kelompok 2. Ada kesulitan nggak dalam menyelesaikan LKPD? Bisa diskusikan bersama ya. Iya, Bu. Semangat, oke. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, WA boleh, angkat tangan di Zoom juga boleh. Ini saya akan ngecek Iya, Bu. ya kelompok yang ya. Iya, Bu. Kelompok 3, Alfredo, Taufik sama Imai ya. Ada kesulitan enggak? Tidak. Kalau ada kesulitan silahkan tanyakan saja, diskusi dengan teman-teman. Alhamdulillah kalau tidak ada yang bermasalah, simulasinya itu membantu kalian dalam hal. Saya ngecek kelompok yang lain. Kelompok 4. Halo Bu. Iya, ada Yuda dan Naufal ya. LKPD-nya Ya, sudah Bu. selesai. Nanti kalau ada kesulitan ditanyakan ke saya ya. Bu Apri Ya bisa, Bu. lewat Zoom juga bisa, oke? Oke Bu. Ya, tetap semangat ya. Siap. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Itu satu tidak masuk Diki ya, sakit. Ya Bu. Ya, Sakit, Bu. saya ngecek kelompok yang lain dulu ya. Gini Bu, siap. Edwin sama Dina. Ada kesulitan mengerjakan LKPD? Sinyalnya lancar enggak? Lancar, Bu. Alhamdulillah lancar. Semoga lancar terus ya. Didiskusikan dengan temannya ya. Binar, diskusi sama Edwin ya. Hasilnya gimana ya? Oke, Ini satu yang enggak masuk, ini Ruwit. Kemana? Sakit. katanya ada pekerjaan. Bantu orang tua mungkin ya. Oke, Ya. Didiskusikan berdua, enggak apa-apa. Oke? oke. Iya, Bu. Nah, ini kita sudah masuk di yang utama ya. Kita diskusi ya tadi ya dengan teman-teman. Saya share screen, kita langsung presentasi. Nanti saya tunjuk aja per kelompok. Nah, ini sudah terlihat ya. Untuk kegiatan 1. Anak-anakku, tadi kan gambar yang kita buat seperti ini ya. Ada baterai, ada 2 lampu, kemudian ini ada saklar. Pertanyaannya adalah, ketika saklar terbuka, apa yang terjadi dengan lampu ini? Mengapa demikian? Saya tunjuk aja ya. Kelompok siapa yang mau menjawab? Oh iya, silakan anak. Ketika saklar terbuka, yang terjadi adalah tidak ada yang menyala, tidak ada arus yang melewati kabel, Bu. Oh iya, tidak ada arus ya. Jadi ini saya share screen. Nah ini pet, kita akan mencoba. Terlihat ya, ada kabel, kemudian ada baterai, iya, ada bola lampu, ada resistor, dan ada saklar. Nah, gambar yang kita ini, semoga tadi sama ya dengan yang saya rangkai. Sama. Alhamdulillah kalau sama ya. Apabila saklar terbuka, di sini kan ada tampil elektron sama tampilan arus ya. Elektron itu yang biru-biru ini terlihat tidak? Terlihat. Kemudian kalau yang arus itu yang ini tidak ada karena rangkaiannya bukan. Jadi benar ya yang disampaikan kelompok sekarang. Yang kedua, apabila saklar ditutup, apa yang akan terjadi? Kelompok 2, berapa? Lampu akan menyala, Bu. Ini ya, ini lampunya menyala. Kemudian merah-merah ini adalah Karena ada arus yang mengalir pada rangkaian itu. oke. Kalau aliran elektron bagaimana? Kita cek ya. Ini saya klik aluran elektron. Arahnya bagaimana? Sama tidak dengan arah arus yang tadi? Beda ya? Betul sekali. Arah elektronnya ke kiri, yang tadi ke kanan. Arus itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, ini kalau saya munculkan nilai di sini, ini ada 10 ohm. 10 ohm. Ini hambatan dalam lampu. Kemudian baterainya tegangannya 9 volt. Tadi kan ada pertanyaan ya di depan tadi ya. Kalau ini misal tegangannya saya ubah. Di berapa ini? 45. Kelihatan tidak yang terjadi bagaimana ini? Terang. Makin terang ya? Iya, Bu. Tegangannya diperbesar, hambatannya tetap. Pergerakan elektronnya bagaimana ini? Pergerakan elektron dari negatif ke positif Bu. Iya, lebih cepat atau lebih lambat? Nah, 9 volt itu kalau misalnya hambatan diperbesar bagaimana? Nah ini, hambatan lampu ini saya coba perbesar. Ada perbedaan tidak? Ada, Bu. Apa perbedaannya? Makin redup. Semakin redup, betul sekali. Pergerakan arusnya bagaimana? Semakin lambat apa semakin cepat?
Yuni? Lambat. Lambat. Iya. Lambat. Iya. Nah, ini untuk kegiatan KKN saya stop dulu. Kita masuk di PPT yang tadi. Ini ya, gambarkan atau foto aliran arus listrik pada kedua rangkaian. Kemudian gambarkan atau foto aliran elektron pada kedua rangkaian. Ini nanti silakan mau digambar boleh, mau difoto tidak boleh. Dan untuk kegiatan 2, hasil percobaan kelompok 4. Ini kalau beda potensialnya 0, maka kuat arus listriknya berapa? Siapa yang mau menjawab? Naufal? 0. 0, betul. Kelompok 5, kuat arus listriknya berapa kalau beda potensialnya? 0,15. Kalau 6? 0,30. Sekarang kalau beda potensialnya 9. Kelompok 3, Taufik, saya tadi belum dengar suara. 0,45. Kalau 12? 0,60. Ini yang lainnya sama kan ya hasilnya ya? Iya, sama. Kalau 15, Alfredo, berapa hasilnya? 0,75 Bu. Berdasarkan data percobaan, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dengan tegangan. Gambarnya bagaimana? Garis miring. Miring ke kanan. Kalau dalam matematika linier, yang ini sumbu apa? Arus. Iya, terus yang sumbu ini. Betul. Ini ada bahan diskusi. Pada rangkaian yang bagaimanakah kita dapat menemukan adanya aliran arus listrik dan aliran elektron? Misal, Ketika rangkaian kita buat tertutup. betul, ketika rangkaiannya dibuat tertutup. Kemudian cara mengukur kuat arus pada suatu rangkaian, Edwin, Menggunakan ampermeter. bagaimana hubungan antara kuat arus listrik dengan beda potensial? Java, silakan. Arus listrik yang dihasilkan harus semakin besar juga. Betul. Yang terakhir, buatlah kesimpulan dari percobaan yang Anda lakukan. Karena tujuan hukum tata tiga, berarti kesimpulannya tiga ya. Merancang tadi sudah dirancang di foto ya. Kemudian yang nilai arus listrik tadi sudah disampaikan sama teman-teman. Terakhir, hubungan antara arus listrik dengan beda potensial juga sudah disampaikan oleh Java. Tadi sudah presentasi aktif semua. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kasih hadiah di akhir pembelajaran. Nah, ini silakan anak-anakku mengamati video ini. Kalian tahu sungai ya? Iya, Bu. Coba bayangin kalau kamu lagi ada di sebuah perahu di atas sungai. Aliran sungai ini mirip sama aliran listrik di suatu kawah. Biar kebayang, kita pakai analogi air. Misalnya ada air yang mengalir dalam suatu pipa. Pipanya kalian sumbat sama spons. Spons ini bakal ngehambat aliran air tadinya jadi susah lewat. Tapi karena spons ini punya lubang-lubang atau pori-pori yang bisa dilewatin air, airnya masih bisa ngelewatin spons meskipun jadi lebih lambat. Nah, sama kayak spons tadi yang tetap bisa dilewatin air meskipun jadi lebih lambat, ada material-material yang tetap bisa dilewatin muatan listrik, tapi nggak seefektif kawat atau kabel listrik yang biasa dipakai. Jadi kalau material ini dipasang di rangkaian listrik, dia bakal ngehambat pergerakan arus listrik dalam rangkaian, dia disebut hambatan, atau bahasa Inggrisnya resistor. Jadi itu tadi, hambatannya semakin besar, maka arusnya akan Melambat. iya, akan kecil ya, melambat. Nah ini berarti kan rangkaian di bawah ini. Dari keempat rangkaian, rangkaian mana yang dapat menyalakan lampu? Dan apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Gambar mana ini? Yang B. Yang B, betul sekali. Apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Karena baterai yang A positif sama positif. Oh Kalau iya. yang B negatif sama negatif. Nah, Kalau yang D sama positif sama positif. betul. Rangkaian yang dapat menyalakan lampu adalah gambar B. Karena posisi baterai saling berkebalikan seperti yang disampaikan Afrian. Nah kalau ini, perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar, jelaskan pengertian arus listrik. Ada yang bisa menjawab? Arus listrik adalah perbandingan besar muatan listrik disebabkan dari pergerakan elektron-elektron yang mengalir melalui suatu titik berpotensial tinggi ke potensial rendah tiap satuan waktu pada rangkaian tertutup. Oke, jangan lupa dikerjakan kuisnya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya adalah rangkaian seri dan paralel. Sampai sini adakah pertanyaan? Cukup. Nanti kalau ada yang tidak bisa atau kurang jelas penjelasan yang mana, beri saya pun boleh. Siap. Nah, akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.